Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Masih bersama saya Ucup Kerik di sini di Tex Army FC Podcast YouTube. Eh, Masih seperti biasa ada Bung Didik Diandiawan yang ada di Jakarta. Silakan Bung Didik. Halo, apa kabar? Halo, Sehat. sehat semua, Bang Ucup dan Bang Faris. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, Sehat. Tex Army FC akan seperti biasa Tex Army fans guanya. Apa namanya? Mengacak-acak fans kardus dari guanya. Itu moto kami nih jadinya. Oh gitu. Iya, dan kita kedatangan tamu pada malam ini, Bang Faris. Ini manggilnya Mas ya, karena orang Jawa Timur. Mas Faris Yustian. Iya. Apa kabar, Mas? Halo, baik. Halo Halo. Mas Ucup, Mas Didik, gitu. Iya. Iya. Ya, Saya ini ya, belum terbiasa sih dipanggil abang gitu. Iya, Mas. Iya, ya, saya juga karena di Sumatera ya, jadi dikit-dikit Bang. Tapi kalau Iya, misalnya, kelas Sumatera abang. jadi Mas Faris ini salah satu YouTuber dengan konten-konten bicara pajak ya, bahas-bahas mengenai Iya, pajak ya. di sini. Yes, itu dia kontennya. Iya. Bisa subscribe ya. Udah banyak. Subscribe Bicara Pajak, atau di IG-nya juga ada bicarapajak.id ya. Yes. Nanti kita akan cantumkan alamat di kolom ini di keterangan. Jadi pada malam hari ini karena bulan Maret adalah bulannya SPT tahunan untuk orang pribadi. Benar begitu ya, Mas? Iya. Jadi udah rame-ramenya lah ini pasti. Iya. Bung Dede udah lapor SPT? Sudah dong, bulan lalu. Iya. Mas Faris tentunya udah lah ya. Sudah. Alhamdulillah Ya, sudah. Bulan lalu juga sih. Karena kan kita emang harus bulan lalu ya. Iya. Ngomong-ngomongin soal bola ini, Mas Faris nih suka bola pastinya ya, dengan hobinya gitu. Iya, suka. Tadi baru main futsal ya katanya. Iya, lawan apa? Ya lawan biasa aja sih, main-main biasa aja. Oh, gitu. Futsal masih, walaupun ya udah nggak kayak dulu lah pasti gitu. Ya biasa aja mainnya. Yang penting keringetan lah. Ya, fun futsal ya. Kita udah tua ya, Bung Didik ya. Udah lewat umur lah kalau gitu. Udah nggak kuat larinya. Ya, kalau main bola suka posisi apa ini, Mas Faris? Bebas sih, tapi biasanya sih kalau saya sih kalau futsal atau mungkin yang di depan kali ya, striker kali ya. Oh, Jadi striker. ya karena itu sih, karena nggak biasa ngejar bola gitu dan nggak bisa bertahan juga, jadi ya udah sih di depan gawang, kalau ada bola tendang, kalau ada bola tendang. Kalau dari bajunya klub favoritnya AC Milan. Kalau pemain favoritnya siapa? Kakak tentu saja, karena mulai suka Milannya itu ya tahun berapa ya dulu ya, sekitar 2006-2007 kalau nggak salah gitu. Ya. Tapi sebelumnya juga udah suka Milan sih gitu. Waktu dari zamannya bukan sebelumnya, setelahnya, waktu zamannya Bierhoff. Nesta pindah. Nesta pindah. Jadi awalnya Nesta, terus ternyata pindah ke Milan, ya udah dari situ suka Milan sih. Kalau Bung Didi sejak zaman pelatihnya Capello, pelatihnya Arrigo Sacchi kali ya. Enggak, Capello. Oh, Capello. Strikernya George Weah yang George Mr. Sentiometri. Waduh, itu gol lawan Verona ya. Kemarin alhamdulillah menang tuh. Jadi ini kejar-kejaran nih lawan sama musuh sekota lagi. Mas Faris gimana? Yakin nggak bisa Scudetto walaupun Inter lagi? Kalau Scudetto mah ya udahlah ya. Itu biarin aja lah, itu haknya Inter lah kayaknya gitu. Tahun ini itu jadi hak Inter lah gitu. Nggak mungkin kita jadi kayak durhaka lah kalau sampai nggak Inter juara gitu kan. Gitu. Kita yang penting peringkat 4 aja lah gitu. 4 besar aja udah cukup. 4 besar. Yang penting prosesnya dulu kelihatan ya. Iya, Membalikan Milan yang dulu ya kan, gitu. Progresnya. Oke. Nah, berhubung kita bahas pajak pada hari ini dan ya profesi kita juga sebagai fiskus ya tentunya.
kita akan membahas aspek sepak bola dalam aspek pajak dalam kewajiban Untuk pesepak pemain bola, bola ya. pemain bola di Indonesia. Mm-mm. Tentunya yang profesional tentunya yang jadi sumber penghasilan utama. Nah, Mas Faris sendiri selama pernah memberikan semacam ini nggak ke misalnya ke klub bola atau ke mengangkat Kalau di vlog ya di YouTube-nya? ya, kalau untuk pemain bola sih belum ya. Pemain bola atau yang sifatnya atlet gitu mungkin belum ya. Gitu. Makanya kemarin pas ada tawaran bagus nih karena sebelumnya udah belum pernah dibahas kan gitu. Dan mungkin juga pemain-pemain bola di Indonesia khususnya kan mungkin masih banyak yang awam kali ya. Ini bayar pajaknya gimana, lapor pajaknya gimana gitu kan. Jadi ya menarik sih tema ini gitu. Oke, oke. Dari Hmm. Bung Didi gimana kalau selama kita ini pernah bersinggungan nggak dengan insan sepak bola gitu? Ya, dalam hal acara-acara yang bersifat sosialisasi pajak gitu. Oh, jadi pernah dulu waktu itu di TPB, direkturnya Bapak almarhum Wahyu Tumakaka diundang Wahyu. oleh Asosiasi Pesepak Bola Profesional yang ada Bang Porna Rio Astaman, ada Roji Putirai, ada ini juga Bambang Pamungkas. Jadi intinya mereka bikin acara untuk memberi edukasi lah kepada para pemain, terutama klub-klub Liga Indonesia pada saat itu. Peristiwanya itu 2015-16 gitu Mas. Saya lupa tahunnya. Tapi waktu itu ditugasi untuk ngecek slide-nya udah bener apa enggak. Itu tugas saya. Sisanya adalah memantau perjalanan beliau ke acara. Udah. Oh, jadi Di nggak acaranya sendiri saya nggak bisa fokus ngikutin. Saya nggak bisa fokus ngikutin karena ini kan tektokan di luar gitu. Seksi sibuk. Iya, Ya, iya. sempat ini nggak sama memastikan interaksi sama pemain bolanya? Sorry, dipotong. Sempat interaksi nggak sama pemain-pemain bola yang hadir waktu itu? Hey atau foto bareng gitu? kalau nggak sempat Mas, karena memang tugasnya di luar, bukan di dalam. Oh iya. Iya. Itu Jadi biar yang penting pergerakan sukses acaranya beliau, gitu. Pak, ya, Iya. acaranya sukses gitu. Karena Alhamdulillah. habis itu ada acara berikutnya. Jadi ada Iya, upgrade-nya gitu. itu sih. Follow up-nya ya, follow up-nya. Ya, Iya. 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 Ya, Oh ya, sebelum ini kalau tadi kan bola luar ya gitu. Kalau yang Indonesia gitu, klub Indonesia atau pemain Indonesia gitu ada favoritnya nggak sih? Oh, kalau Kalau Mas favorit Ucup atau Indonesia. Mas Didi sendiri? siapa nih? Kalau Mas Kang Ucup atau ya, Mas Didi? kalau saya kalau klub ya, saya emosional saya lebih ke PSMS karena saya sejak sekolah sampai ya kuliah itu di Medan. Jadi rumah saya Oh dekat sama iya. Stadion Teladan. Jadi ya kalau ada bola Oh PSMS yang main itu teladan itu. kedengeran sampai rumah gitu. Mm. Kalau pemain favorit, Hmm. saya suka seperti Kurniawan. Kurniawan ya. Itu klinis ya. BP juga Mm. humble dengan ya dia tajam di udara. Lalu kalau untuk benar-benar yang saya kagumi itu Mas Bima Sakti karena humble bener ya. Walaupun belum, cuman teman-teman saya yang sudah interaksi sama Bima Sakti itu ngomong langsung, saya baca itu memang humble dan ya apa adanya gitu. Itu dari saya. Kalau Bung Didi gimana nih? Oh. Kalau saya, Mas Faris dan Mas Ucup, klub Indonesia tentu saja Persin Sinjai dan PSM Makassar. Karena saya lahir dan besar di Sulawesi Selatan kan. Karena Oh iya. kalau Persin itu klub divisi 3. Sinjai. Itu tempat penempatan pertama ya, kalau Sinjai itu? Atau kampung orang tua ya, Mas Bung Didik? Halo? Wah, lagi putus nih jaringannya. Lagi, iya. Lagi nge-zoom, nge-freeze. Oke, kalau gitu, kita langsung aja ke materi ya, Mas Faris. Ya, Bung Didik, ya. Oke. Gimana? Amatir lah.
Klub Tapi amatir. klub Bang Ya, halo, halo. Wah, jaringannya ya kembali jaringannya. Ya, Jaringan. oke oke oke. Oh ya, Lanjut udah nyala Mas. lagi. tadi Silakan. sampai di mana? Sampai di mana tadi? Sinjai itu klub 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 apa itu ya? Sinjai. Sinjai Oh itu ya, eh, Persin Sinjai dan PSM Makassar, kebanggaan masyarakat Sulsel. wah. Iya. Maksudnya kalau Sinjai itu Kalau pemain eh, kalau Sinjai itu tadi mana? kita Oh, keputus kalau Sinjai itu kampung orang tua atau memang penempatan pertama di sana gitu? Oh, pertama di kota kelahiran. kota kelahiran. Kota kelahiran. Kalau pemain Kelahiran. siapa? Iya, iya. Nah, Kalau jadi pemain siapa, Mas? Bung Didik. pemain tentu saja pemain PSM Makassar baik lokal maupun asing. Nah, kalau pemain Ini ya, lokal ya, kalau pemain lokal saya suka dengan pemain gondrong tuh. dengan almarhum Ansar Razak. Ansar Razak. Beliau itu playmaker Hmm. hebat di zamannya, salah satu bagian dari skuad timnas Piala Asia 96. Oke. Kemudian kalau ya di PSM sendiri banyak sih gelandang-gelandang yang hebat kayak Alibaba, Rahman Alibaba. Usman, Oh ya. Bima Sakti pernah di sana, Pornario pernah di Ponario sana, ya, iya pemain ya, Makassar. Samsul Khairuddin. Langsung Herudin tuh saya suka. Tenaganya Iya. badak ya. Iya, Ya, iya. Sama dulu ada Carlos de Melo tuh. Itu playmaker yang kayak kalau pemain Oh ya, pemain kelas asing Melo. saya ya, Bung Didik, halo? betul. Wah, putus lagi nih. Nah, Oke. kalau pemain asing, Ya, ya. kalau pemain Ya. asing, Susah ya. pemain asing saya suka Luciano. Luciano Leandro. Oh, Luciano Leandro. Iya, iya, iya. Luciano Leandro, Christian Gonzalez, Christian Gonzalez. Oscar Aravena. Eloko. Nah, itulah. Banyak pemain-pemain besar gitu ya di PSM dulu kan. Oh Ya, iya, klub Iya. dari zaman jadi Ramang ya. PSM itu PSM terkenal dengan scouting pemain asingnya yang bagus. Jadi penempatan pertamanya di Liga Indonesia di PSM terus pindah ke klub yang lebih besar. Rata-rata gitu. Oh, iya Banda sih, iya ya. Herman, Pada Herman. atau hijrahnya ke klub yang lebih besar dan lebih sukses gitu. Ya itu sih. Ya, jadi kalau pelatih M. Basri sama Heng Willems. Heng Kalau Willems. pelatih M. Basri sama Heng Willems. Ya. Oh iya, Heng Willems pernah di SEA Games timnas juga di SEA Games. Saya lupa 97 atau 97 kalau nggak salah itu. Dan kita nih langsung saja nih Bang Mas Faris bisa nge-share itunya screen share-nya boleh yang materinya? Ini masih disable itu. Oh, masih disable ya? Ini. Sorry. Sip. Allow record make host. Saya make host aja deh ya. Oke, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan buat Mas Faris. Oke, sudah muncul ya ininya. Share screen-nya. Oke, sudah muncul. Ya. Oke, jadi tadi udah dibahas tentang bola gitu dari Bang Ucup, dari Bung Didi gitu ya. Kita manggilnya Bung ya, biar kayak berasa komentator bola gitu. Oh gitu ya. iya, jelas dong. Iya. boleh. Ya. Bungkus, terus siapa lagi ya? Bungkus, Bung Tom Welly gitu-gitu. Kalau sekarang yang hits itu Bung Jebret sama Ahai. Oh ya, Bung Ahai. Saya nggak terlalu ngikutin sepak bola Indonesia soalnya. Gitu. Oke, baik. Kita bicara tentang ini, bicara pajak, mengenai aspek pajak olahragawan gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk olahragawan mungkin nanti mungkin pajaknya mungkin hampir sama ya. Cara penghitungan pajaknya mungkin hampir sama gitu. Mungkin nanti bedanya hanya di masalah pemberian gaji, kemudian berapa penghitungannya dan sebagainya. Tapi secara umum teknis penghitungannya itu hampir sama gitu. Oke. Nah, kita bicara di sini. Nah,
kita masuk ke definisinya dulu gitu. Kalau di definisinya sendiri itu kalau kalau dari apa Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional adalah Hmm. olahragawan adalah pengolahraga orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi. Artinya seorang olahragawan ini ya pasti pasti dididik gitu, dididik baik itu secara rohani, jasmani, dan sosialnya gitu. Dan dia pasti mengikuti sebuah kejuaraan gitu. Makanya tadi kan kita bicaranya tentang sebuah pemain yang profesional gitu. Pemain profesional itu kan artinya pemain yang digaji ya, bukan hanya sekedar kesenangan belaka gitu. Nah, digaji karena memang ada kompetisi gitu, karena ada kejuaraan seperti itu. Nah, seperti pemain bola kan pasti digaji karena ada liganya ya, Liga Indonesia atau liga apa? Liga kayak semacam kejuaraan atau pramusim dan sebagainya gitu. Nah, dari situ kan pasti mereka digaji. Jadi kurang lebih seperti itu definisi dari olahragawan gitu. Nah, berikutnya kemudian kewajiban pajaknya sekarang. Kita ke aspek pajaknya langsung gitu. Nah, yang pertama tentu saja ketika kita sudah punya penghasilan, itu kan kita harus mendaftarkan diri ya. Kita harus punya NPWP gitu. Karena kita balik lagi ke aturan pajak secara umum, ketika subjek pajaknya terpenuhi dan wajib pajak subjek pajak dan objek pajaknya terpenuhi, maka dia wajib mendaftarkan diri gitu. Subjek pajak itu ya ketika kita tinggal di Indonesia atau sudah lama tinggal di Indonesia, maka itu sudah menjadi subjek pajak. Nah, objek pajaknya adalah ketika kita punya penghasilan gitu. Nah, pemain bola tadi kan ketika digaji, ketika dia ikut kejuaraan, menang turnamen dan sebagainya, dia kan pasti digaji ya, dapat Ya, penghasilan dari klubnya. ya. Nah, dari situ dia punya penghasilan di situ. Nah, karena kewajiban pajaknya terpenuhi, subjeknya tadi ada, objeknya ada, maka dia wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Nah, Oke. untuk NPWP sendiri sekarang sudah gampang ya. Jadi sekarang sudah bisa online, jadi tinggal ke IREK pajak seperti itu. Kita registrasi di sana, di IREK pajak, registrasi, kita pilihnya yang orang pribadi, kemudian nanti tinggal lengkapi syarat-syaratnya, masukkan nomor KTP, kemudian kartu keluarga untuk validasi gitu dan syarat-syarat tertentu lainnya ya gitu. Ya, Nah, dari kalau situ tinggal seperti, mohon maaf saya potong, kalau pemain asing mungkin paspor atau kitas gitu ya. ya paspor atau kitas atau yang semacam itu gitu. Yang menyatakan bahwa dia tinggal di Indonesia dan mendapatkan penghasilan di Indonesia. Kan contohnya kemarin kalau nggak salah sempat ada berita kayak Michael Essien buat NPWP di Indonesia gitu kan. Karena dia terikat kontrak dengan Persib, kemudian dia digaji di sini gitu kan. Nah, seperti itu kurang lebih secara kewajibannya terpenuhi, maka dia wajib memiliki NPWP gitu. Oke. Itu kewajiban pertama gitu. Nah, berikutnya setelah kita punya NPWP adalah ini. Oh, sebelum ini. Nah, sebelum tadi setelah kita punya NPWP, maka kewajiban berikutnya adalah dia harus mengisi SPT tahunan. Dia harus melaporkan SPT tahunannya gitu. Karena kan kalau untuk hitungan pajaknya nanti ada sendiri gitu. Tapi kita fokusnya ke SPT tahunan dulu gitu. Jadi Yes. ketika kita punya NPWP, kita punya kartunya dan aktif statusnya, Hmm. maka ya kita harus lapor gitu. Kita harus lapor. Nah, SPT itu kan isinya di situ ada berapa penghasilan kita, kemudian bagaimana cara penghitungannya, kemudian ada harta, ada utang, daftar keluarga yang harus diisi gitu. Artinya ya itu semuanya harus harus diisi ya dan itu sifatnya wajib gitu. Jadi kalau memang tidak kita laporkan atau telat dilaporkan, maka nanti kan bisa dikenakan sanksi gitu. Nah, untuk pelaporannya sendiri sekarang cukup mudah ya. Tinggal di online semuanya sudah bisa, jadi tinggal kita registrasi saja, registrasi, kemudian isi SPT melalui online di situ, kemudian tinggal kirim gitu. Syaratnya atau kunci utamanya yang penting kalau kita mau lapor online itu harus punya EVIN terlebih dahulu ya, jadi Yes. EVIN gitu. EVIN atau atau kita nyebutnya EPIN gitu. Nah, Epic. EVIN itu semacam kunci ya. Ya, jadi semacam kunci bahwa kayak kita buka rumah gitu lah. Jadi kita lapor SPT itu semacam rumah ya, rumah gitu. Nah, kalau kita mau mau buka rumah itu kan harus punya kuncinya ya.
gitu. Nah, Evin ini adalah kuncinya gitu. Jadi ketika kita mau lapor online ya kita harus punya kuncinya dulu baru bisa buka online tadi gitu. Nah, jadi untuk mendapatkan Evin terlebih dahulu, nah itu bisa bisa datang langsung ke kantor pajak atau bisa melalui email gitu. Jadi kita email saja syarat-syaratnya atau ya tadi datang aja ke kantor pajak terdekat gitu, bukan hanya terdaftar ya, tapi terdekat. Jadi misal Terdekat. kalau saya tinggalnya di Jawa Barat sekarang, sementara saya terdaftarnya di Jawa Timur, ya sudah saya cukup cari kantor pajak yang terdekat dengan saya gitu. Jadi nggak harus datang ke Jawa Timur sana gitu. Jadi terdekat aja, ajukan aja ke petugasnya, Pak, saya mau bikin Evin, mau aktivasi Evin seperti itu. Kalau Dari situ sekarang ya udah. masalah, maaf Sob, atau kalau misalnya sekarang pandemi mungkin ada layanan-layanan seperti WhatsApp online gitu ya kalau di saat Ada, pandemi ini. iya. Ada, saya yakin ada di masing-masing kantor itu pasti pasti ada layanan-layanan online. Jadi mungkin bisa digantikan dengan ya tadi ngirim berkasnya lewat email atau mungkin lewat WA atau lewat Zoom seperti ini ya gitu. Jadi Oh ada iya. beberapa KPP yang sudah menyediakan layanan online tatap mukanya tapi lewat Zoom, lewat virtual gitu. Jadi seperti ini dilayani ya sama seperti pembukaan rekening bank ya. Sekarang kan nggak harus datang gitu. Yang penting isi formulir, nanti akan ada video call dari petugasnya untuk memastikan datanya benar segala macam. Nah, ya mungkin seperti itu nanti ketika kita mau mengaktifasi Evin gitu. Nah, setelah itu tinggal kita laporkan saja SPT-nya gitu. Nah, berikutnya setelah kewajiban pajak itu adalah di sini kita bicara tentang sumber penghasilan pemain bola sekarang gitu. Khususnya di Indonesia ya gitu. Nah, untuk sumber penghasilannya sendiri ada paling tidak ada 4 gitu. Yang pertama penghasilan dari pemberi kerja dari klub bolanya gitu. Jadi misalkan kalau Bang Ucup main di PSMS Medan gitu ya, misalkan kan pasti digaji ya, pasti dapat penghasilan gitu ya, Ya, setahun berapa gitu atau sesuai dengan sesuai kontrak kontrak. Ya. biasanya. Sesuai kontrak gitu. Karena kan mereka bukan pegawai sebenarnya, tapi pemain yang terikat kontrak gitu. Jadi per bulan berapa atau dibayarkannya per periode misalkan gitu. Itu penghasilan dari pertama. Berikutnya biasanya penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Artinya dia di luar itu gitu. Bisa jadi misalkan Bang Ucup misalkan bintang iklan nih gitu atau ya selebgram juga misalkan kan pasti punya punya penghasilan ya Iya, punya iya, iya. penghasilan dari endorse atau dari iklan tadi gitu. Nah itu dari kegiatan usaha Iya. juga Itu gitu. termasuk kalau misalnya seperti kalau pemain luar negeri itu Cristiano Ronaldo punya apa namanya punya Mm-mm. brand sendiri di pakaian, di Iya, parfum dan segala macam itu termasuk ya Mas ya. bisa. Bisa seperti itu. Jadi ketika pemain nilai jualnya tinggi, kan otomatis brandingnya juga makin kuat ya, gitu. Ya. Nah, jadi sumber-sumber penghasilannya dia makin banyak gitu. Jadi nggak hanya dari satu tempat gitu, seperti itu. Nah, ada juga yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta atau modal. Ini contohnya ketika kita punya harta, misalkan Bang Ucup punya rumah katakanlah atau ruko gitu ya, ruko 10 pintu misalkan hasil dari hasil dari gaji tadi gitu ya, dibelikan sebuah ruko, kemudian itu disewakan misalkan. Nah, itu juga penghasilan dari harta atau modal gitu. Jadi ruko tadi disewakan atau dijual gitu ya, karena itu dapat penghasilan gitu. Nah, itu sehubungan dengan penggunaan harta tadi. Nah, yang keempat itu berarti di luar itu berarti penghasilan lain-lain. Bisa berupa misal Bang Ucup dapat hadiah undian misalkan gitu. Dapat hadiah apa pas lagi lari-lari gitu ya, lagi lari-lari terus jalan apa? Biasanya kan ada acara virtual run atau apa gitu kan, terus dapat door prize gitu, misalkan hadiahnya motor atau apa. Nah, itu termasuk hadiah lain-lain gitu. Dan itu ada pajaknya juga gitu. Jadi ada macam-macam sebenarnya. Tadi ya semakin semakin kuat branding kita, semakin banyak ini ya otomatis sumber-sumber penghasilan itu makin banyak gitu. Walaupun nggak semuanya ada ya ini ya. Ada mungkin Ya. pemain satu dua yang mungkin hanya dari gaji gaji klub saja misalkan gitu atau ya mungkin ditambah dengan yang lain-lain gitu. Ya, kalau Ini kita bonus-bonus itu bicara mohon maaf kalau bonus-bonus itu mungkin termasuk dari pemberi kerja ya, bonus misal gol, dari assist. pemberi kerja. Jadi misal kalau kita kan kalau striker misalkan posisinya striker kemudian
dia jadi top score misalkan dapat bonus berapa gitu ya. Ya, Kan itu ya, semuanya ya. tergantung kontrak sebenarnya. Dari kontraknya itu Yes. disebutkan bahwa oh ini loh Anda dikontrak sekian bulan misalkan dengan gaji sekian, kemudian ada bonus-bonus kalau nyetak gol, kalau assist, kalau apa gitu. Nah, di situ kontraknya jelas di situ. Oke, nah ini adalah sumber penghasilannya. Berikutnya adalah, nah sekarang kita langsung ke contohnya seperti apa, cara menghitungnya Wah. seperti apa. Nah ini contohnya adalah David Beckham gitu. David Suka Beckham, bahas. David Beckham, nah adalah pemain bola asal Palembang yang dikontrak oleh klub Jakarta United gitu. Dalam kontraknya disebutkan David Beckham menerima penghasilan sebesar 30 juta setiap bulan. Base fee-nya segitu gitu, 30 Oke, juta oke. setiap bulan. Nah, kemudian ditambah bonus sesuai dengan klausul di kontrak, misal jumlah gol, jumlah assist, pemain terbaik, dan sebagainya gitu. Nah, dari situ tinggal kita hitung pajaknya berapa gitu. Dengan asumsi di sini David Beckham itu sudah memiliki NPWP tadi, sudah punya NPWP, dan David Beckham itu penghasilan di luar sepak bolanya ada. Jadi dia memiliki penghasilan lain di luar sepak bola gitu. Entah tadi ya, entah jadi bintang iklan, entah Iya. jadi Selebgram. endorser, selebgram gitu ya, TikTok misalkan gitu. Jadi kan dibayar juga gitu. Nah, ini asumsinya seperti ini, contoh penghitungannya. Nah, Yes. sekarang bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana pajak yang harus dipotong gitu. Artinya di sini dipotong itu berarti yang memotong adalah yang klubnya gitu, yang Jakarta United-nya gitu. Jadi Jakarta United ini dengan penghasilan segitu, kira-kira saya harus potong pajaknya berapa sih ke David Beckham ini gitu. Nah, oke. Nah, sebelum kita memotong, kita balik lagi ke aturan PPh pasal 21 gitu. Nah, di PPh pasal 21 itu ada pengelompokan bahwa penghitungan PPh pasal 21 itu ada yang bukan pegawai. Kita tahu ya bahwa PPh pasal 21 adalah PPh yang dikenakan ke orang pribadi karena ada hubungan kerja di situ. Jadi ya bisa berupa karyawan, bisa berupa tadi bukan pegawai, kemudian pensiunan dan sebagainya. Pensiunan. Artinya pasti ini ke orang pribadi dan karena ada ikatan kerja di situ. Nah, tadi ya pemain bola kan terikat kontrak dan memang dia bekerja di klub itu kan, dia bekerja, dia bermain di klub itu gitu. Nah, di sini untuk yang bukan pegawai itu ada macam-macamnya. Berupa profesi ya, beberapa jenis profesi bukan pegawai. Nah, poin yang kita sorot adalah di poin ketiga, di sini kan ada tentang olahragawan di sini. Ya, ya. Tentang olahragawan, ya di sini. Jadi yang kita sorot adalah yang ini. Yang lainnya juga mungkin nanti akan sama ya. Jadi ketika kita punya penghasilan dari misalkan di sini ada dokter, ada konsultan, aktuaris segala macam, ini contoh penghitungannya sama. Hanya kita fokusnya kali ini kan karena pemain bola, maka di sini kita pilihnya yang olahragawan di sini. Olahragawan. Ya. Nah, karena kita masuk bahwa olahragawan adalah bukan pegawai. Tapi kita balik lagi ya ke kontraknya itu. Karena bisa jadi di kontraknya ada yang biasanya kan kalau klubnya itu pemerintah, biasanya kan pemainnya itu diangkat jadi PNS misalkan. Ya kan Ada memang. ada CPNS atau PNS gitu kan. Nah, Ya. kalau kayak gitu ya udah berarti ya gajinya sesuai dengan PNS di daerah itu, berarti pemotongan pajaknya sesuai dengan PNS itu gitu. Mungkin ditambah dengan bonus-bonus biasanya. Ya. Gitu. Tapi kalau secara umum kalau dia bukan PNS, kemudian klubnya juga bukan milik pemerintah misalkan, maka kita balik lagi ke aturan kontrak tadi. Oke. Nah, ini bukan pegawai. Nah, kalau bukan pegawai, kita ada 3 rumus di sini. Rumus umumnya adalah 50% dari penghasilan bruto setiap bulan. Jadi misalkan kalau tadi katakanlah 30 juta, 30 juta itu adalah base-nya, brutonya. Nah, berapa DPP-nya, berapa dasar pengenaan pajaknya? Itu berarti kita kalikan 50% dulu. Jadi yang dikenakan pajak itu bukan 30 jutanya, tapi yang 15 juta atau yang setengahnya. Gitu. Jadi setengahnya itu kita kalikan. Jadi brutonya tadi, per bulan tadi kita kalikan 50%. Ini sudah rumus ya. Jadi ya memang seperti itu 50%. Sesuai undang-undang Hanya ya. di sini ada sesuai dengan undang di undang-undang PPh ya kalau kita bicaranya. Nah, hanya yang membedakan itu ada yang sifatnya kumulatif
Jadi ada yang bukan pegawai berkesinambungan, ada yang bukan pegawai tidak berkesinambungan. Bedanya adalah kalau dia tidak berkesinambungan, artinya pekerja ini itu hanya bekerja selama beberapa kali saja gitu. Contohnya ya kayak Bang Ucup misalkan memberikan jasa tentir misalkan, atau jasa desain misalkan, atau jasa apapun lah gitu ke perusahaan. Kan ketika jasanya sudah selesai, ya sudah dibayar, selesai kan gitu. Oh iya, Jadi iya. nggak bekerja dalam satu periode tertentu gitu, setahun gitu. Nah, freelance berarti itu freelance, ya. Nah, itu berarti bukan pegawai yang tidak berkesinambungan. Jadi dia terima penghasilannya itu nggak setiap bulan ada gitu. Nah, berikutnya adalah yang berkesinambungan. Artinya di sini seperti pemain bola tadi, kan dia paling tidak itu kan dikontraknya setahun gitu. Misalkan dari Januari sampai Desember. Nah, artinya setiap bulan itu dia terima penghasilan gitu. Base fee-nya tadi sekitar 30 juta tadi. Dia terima bulan segitu gitu. Tiap bulannya segitu. Ini sama juga dengan kalau kita menghitung dokter misalkan. Dokter yang bekerja di rumah sakit. Ya kan, kalau dokter itu kan bukan pegawai rumah sakit sebenarnya. Hanya dia bekerja di rumah sakit gitu. Dipekerjakan di rumah sakit gitu, tapi bukan pegawai. Gitu. Cara hitungnya sama gitu. Nah, berikutnya ada yang beda di sini, yang dua di atas ini. Ada yang dikurangkan PTKP sebulan dan ada yang tidak perlu dikurangkan PTKP sebulan. Nah, perbedaannya adalah kalau dia dikurangkan dengan PTKP per bulan, PTKP ini adalah penghasilan tidak kena pajak ya. Jadi ada semacam fasilitas pengurang lagi. PTKP tidak kena pajak, penghasilan tidak kena pajak. Nah, kalau yang dikurangkan dengan PTKP sebulan adalah bukan pegawai tadi yang terima penghasilan per bulan, tapi dengan catatan dia sudah punya NPWP dan penghasilannya hanya dari pemberi kerja itu saja. Jadi contohnya Bang Ucup tadi, contohnya tadi ya, David Beckham tadi, penghasilannya hanya dari Jakarta United saja misalkan. Maka ya dia penghasilannya 50% kali penghasilan brutonya tadi, dikurangkan dulu dengan PTKP sebulan, baru nanti kalikan tarif. Gitu. Jadi yang pertama, kalau asumsinya David Beckham ini penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja, hanya dari Jakarta United saja. Nah, kemudian tadi klausul yang kedua, tadi kan ada dia juga memiliki penghasilan lain di luar itu. Gitu. Maka berarti nanti pemberi kerjanya Jakarta United-nya nanti harus memotongnya adalah yang ini yang kedua. Jadi 50% kali penghasilan bruto kumulatif. Kumulatif itu artinya dia bertambah terus tiap bulan gitu. Jadi dijumlahkan tiap bulannya kira-kira berapa. Nanti baru dikalikan tarif pasal 17. Pasal 17 itu kita merefernya ke Undang-Undang PPH lagi ya, pasal 17 Undang-Undang PPH. Gitu. Jadi yang kita pakai adalah yang kedua ini. Jadi kalau seorang pemain bola yang tadi ya, yang punya penghasilan dari klub dan juga penghasilan lain di luar klub, maka dia pilihnya yang kedua. Tapi kalau penghasilannya itu hanya dari pemberi kerja saja, hanya dari klub saja, maka kita pilihnya yang pertama. Gitu. Nah, sekarang kita tanya. Kita masuk ke tarifnya dulu. Gitu. Tarif tadi kan disinggungnya tarif pasal 17 ya. Nah, tarif pasal 17 dia berlapis. Gitu. Jadi nggak flat gitu, nggak seperti pemain luar negeri kan biasanya penghasilan bruto berapa langsung kalikan 50% misalkan. Nggak sesimpel itu kalau di sini. Nah, jadi lapisannya penghasilan kena pajaknya tadi kalau sampai dengan 50 kenanya tarif 5%. Kalau 50 sampai 250 dia kenanya itu 5 dan 15% nanti. Kemudian antara 250 sampai 500 juta dikenakannya tarif berlapis, jadi mulai dari yang paling rendah 5, 15, dan 25. Kemudian kalau yang di atas 500 juta penghasilan kena pajaknya, ini biasanya yang superstar, yang pemain-pemain terbaik Liga Indonesia pemain bintang lah gitu. Pemain bintang gitu biasanya. Nah, mungkin gajinya sudah segini mungkin gitu. Nah, itu nanti tarifnya berlapis lagi, jadi yang tertinggi. Jadi dikalikan 5, 15, 25, dan 30% gitu.
Tapi tidak langsung segini ya, tapi harus berlapis dulu dari Iya. lapisan paling bawah dulu. Iya, Gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya di contoh soalnya setelah ini gitu. Oke, nah kita setelah bicara tarif, nah seperti ini contoh penghitungannya berarti gitu. Jadi tadi David Beckham tadi kan base gajinya itu kan 30 juta ya, 30 juta. Nah, katakanlah Januari dia terimanya itu adalah 45 juta. Mungkin ya dia nyetak gol, assist segala macam, yang dia terima adalah 45 juta di sini. Nah, 45 juta itu kan kita kalikan dulu 50% ya, 50%. Gitu. Nah, 50%-nya dari 45 juta adalah sebesar ini, 22.500.000. Nah, dari 22.500.000 ini, itu kita kalikan 5% di sini. Langsung ya, karena tadi kan di lapisan paling bawah ya kan sampai dengan 50 juta ya, sampai dengan 50 itu kan 5%. Artinya pajaknya untuk bulan Januari adalah sebesar ini, Rp1.125.000. Jadi di bulan pertama dari gaji 45 juta, pajaknya yang dipotong adalah sebesar 1.125.000. Masih kecil di sini. Karena masih bulan awal gitu, bulan awal. Mungkin masih bulan Februari, gitu. ya masih pre-season ya, masih belum banyak lah gitu. Nah, katakanlah Februari sekarang naik gitu. Naik jadi 49 juta penghasilan brutonya. Nah, Februari 49, kalau kita kalikan 50% atau setengahnya, itu kan sebesar 24.500.000 ya di sini. 24 juta. Nah, tapi di sini bedanya. Tadi ya sifatnya kumulatif tadi. Jadi kumulatif itu hanya untuk menghitung kira-kira dia nanti kena tarif berapa. Nah, karena di sini 22 ditambah dengan 24 di sini, hasilnya adalah 47. 47 itu kan masih di bawah 50 ya. Masih di bawah 50. Iya, artinya masih dikalikan 5% di sini. 5% dari mana? Dari yang ini. Jadi 24.500.000 kalikan 5%. Gitu. Jadi yang ini yang dikalikan gitu. Yang ini hanya untuk mencari saja kira-kira base-nya itu harusnya sudah kena lapisan tarif berapa. Gitu. Jadi kita fokusnya di sini saja. Jadi 24.500.000 kali 5% hasilnya adalah 1.225.000. Naik sekarang. Jadi pajak Februari dari penghasilan 49, pajak yang dipotong adalah sebesar ini, 1.225.000. 5.000, maaf gitu. Nah, Maret turun penghasilannya gitu ya, mungkin nggak nyetak asis lah gitu, atau mungkin kena kartu kuning atau merah gitu ya. Ya, ada dendanya biasanya tuh. Turun jadi 40, ada denda, iya biasanya kan ada dendanya gitu kan, klausul gitu, telat atau apa gitu. Nah, ini 47 turun penghasilannya. 47 gitu. Kemudian, nah di sini gitu. 47 itu kan kalau setengah dari 47 itu kan sebesar 23.500 ya di sini. 23.500 harusnya. Nah, sekarang tapi dibagi. Tadi kan batasan Februari kumulatifnya itu kan sudah 47 di sini. Kumulatifnya. Nah, berarti harus ditambah berapa untuk bisa mencapai angka 50 lapisan awal. Lapisan awal 50, lapisan awal 5% itu kan 50 juta ya di sini. Nah, kira-kira 47 ditambah berapa untuk mendapatkan 50? Gampangnya gitu. Nah, berarti kan 3 juta ya. Gitu. Jadi di sini 50 dikurangi 47, hasilnya kan 3 juta. Nah, 3 juta ini dikalikan yang 5%. Iya, karena jadi yang ini 3 juta kali 5%. Nah, sisanya di bulan Maret, tadi kan totalnya sebenarnya kan 23. Nah, tapi 3 jutanya itu sudah dikalikan 5, yang sisanya yang 20 ini, 20.500.000. Kenapa ada angka ini tadi ya? Karena ini dibagi setengah, dibagi 50%, kan totalnya adalah 23.500.
Yang tiganya itu sudah diambil dari ini tadi, pengurangan 50 dikurangi 47. Nah, berarti di sini 20.500.000 kita kalikan 15%. Hasilnya adalah 3.075.000 rupiah. Rp1.000. Nah, sekarang udah naik nih. Iya. Jadi Maret yang awalnya itu biasanya dipotongnya 1 juta, nah sekarang sudah dipotongnya 3 juta lebih sekarang di total 3.075.000 ditambah 150 gitu. Jadi ini di total semua Iya, iya, iya. gitu. Jadi Nah, dipotong, berikutnya ya Mas, ini dipotong sama bendara. Mohon maaf kalau jadi potong bendara 30 juta, 3.075.000, maksudnya yang di store ya. Tambah 150.000 ya. Mm-mm. Iya. Oke, lanjut, Iya, Mas. jadi yang diterima bersih oleh David Beckham tadi nggak segini, tapi 47 dikurangi dengan yang dipotong pajak ini. Oke, Tuh. oke. Nah, sekarang April sampai nanti bulan Desember itu kan karena sudah kumulatifnya itu sudah di atas 50. Nah, berarti dia harus menggunakan tarif yang kedua sekarang. Tarif yang 15%. Penghasilan yang antara 50 sampai 250 juta. Nah, kan kena tarif yang segini. Gitu. Cara hitungnya sama. Jadi ini 40 juta dibagi setengah, 20 juta. Nah, 20 juta itu kita kalikan 15%. Jadi di bulan April dipotongnya 3 juta. Jadi langsung ya 20 kali 15%. Kumulatif ini untuk melihat saja sampai sejauh mana kira-kira nanti sampai batasan ini. Oh ya, Sampai 250.000. batasan 250 juta. 250. Iya. Yes. Iya. Gitu. Nah, oke, ini jadi masih sama Agustus 35 gitu ya. Paling jelek, paling sedikit gitu. Bisa jadi mungkin dia cedera, terus kartu merah juga gitu ya. Nggak Ya, main ya, ya. segala macam. Makanya dia cuma dapat 35 gitu. Nah, Ah, pajaknya juga sedikit gitu. Cuman dipotongnya 2.600.000 gitu. Nah, sampai nanti di Desember, ternyata Desember itu sudah melewati 250 gitu. Jadi November itu sudah 242 juta kumulatifnya. Nah, berarti batasannya berapa? Nah, berarti kan 250 ini kita kurangkan 240 ini, 242, hasilnya kan 8 juta ya di sini. ya. Nah, 8 juta kita kalikan yang 15%, yang ini. Selisihnya, sisanya, kan ini 40 dibagi 2, kan 20 ya. 20 juta. Nah, berarti kan sisanya dari 20 dikurangi 8, kan 12 ini. 12. Oke. Nah, berarti 12 kita kalikan tarif yang yang ketiga sekarang. Lapisan Jadi ketiga. 25, lapisan ketiga, 25% kali 12 juta di sini. Hasilnya adalah 3 juta rupiah. Gitu. Jadi bulan Desember itu dipotongnya tambah lagi 1.200.000 ditambah dengan 3 juta. Jadi totalnya 4,2 juta. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Sampai nanti ini di total semua, penghasilan bruto setahun dari David Beckham tadi adalah 524. Pajak yang dipotong adalah sebesar 35.500.000 rupiah. Ini yang sudah dipotong. Yang dipotong sama Jakarta United ya, yang sudah. Iya, yang dipotong oleh Jakarta United sebagai pemilik pemain gitu, sebagai pemberi kerjanya lah gitu. Ini mohon maaf saya potong, kalau misalnya dia kontraknya biasa kalau mengikuti Eropa nih bulan Mei atau bulan Juni, berarti lapisannya itu dihitung per tahun ya. Misalnya kalau memang lapisannya cuma sampai 15% sampai bulan Desember, jadi cukup sampai itu. Karena kan SPT tahunan ini kan ngitungnya per tahun ya, Mas ya. Iya, tergantung, Bung. Jadi kalau normalnya kalau di Indonesia itu kan tahun buku kita itu kan mengikuti kalender ya dari Januari sampai Desember gitu. Januari sampai Desember. Nah, tapi biasanya ada juga tahun buku kayak di Eropa. Di Eropa kan biasanya ya pertengahan tahun kan dari Juli sampai ke Juni tahun berikutnya seperti itu. Jadi tergantung dari tahun bukunya gitu. Tapi kalau memang kontraknya, tapi kalau di Indonesia itu kalau nggak salah kontraknya itu dari awal tahun.
gitu. Biasanya dari awal tahun. Dari awal tahun. Kalau misalnya dia pindahnya di misalnya nih apa namanya bursa transfer kedua gitu, dia pindah klub ternyata. Nah itu apakah digabungin penghasilnya dari klub sebelumnya atau gimana tuh nanti? Misalnya dia pindah klub gitu. Nanti nah kalau pindah klub gitu ya, berarti kan kalau di klub yang pertama, misalkan dari 6 bulan yang pertama dia klubnya di Jakarta United gitu misalkan. Ya. Nah kemudian 6 bulan kedua dia pindah ke rival misalkan Jakarta City misalkan gitu. Nah berarti ya nanti penghitungannya masing-masing gitu. Jadi kan dia terima apa bukti potong. Nanti ada bukti potongnya, harus ada bukti potongnya. Nah bukti potong itu dia kumpulkan selama 1 tahun. Selama 1 tahun gitu. Jadi selama 1 tahun, kemudian setelah dikumpulkan selama 1 tahun, dia hitung ulang nanti. Dia hitung ulang. Oh penghasilan saya selama 1 tahun nanti itu berapa sih sebenarnya gitu. Jadi dia kumpulkan saja tiap bukti potongnya itu. Walaupun dia beda tempat kerja ya misalkan. Ya. Oke, lanjut Mas. Oke, nah ini kan sudah penghitungannya gitu. Ya. Nah sekarang masuk ke nah ini ada contoh bukti potongnya tadi ya. Jadi Jakarta United dia harus memberikan bukti potong kurang lebih seperti ini bentuknya. Bukti potong PPA pasal 21 gitu. Ini harusnya yang non final ya. Ada yang non final. Nah, yang atas ini identitas pemain bolanya, jadi identitas pemain. Yang ke tengah ini adalah dasar penghitungan pajaknya, kira-kira apa gitu. Tadi ya olahragawan 50%, tarif 5%, 15 dan seterusnya. Jadi di sini yang dipotong pajaknya berapa. Kemudian yang di bawah ini adalah identitas dari pemotongnya, identitas dari Jakarta United-nya sebagai pemotong dari pihak klub. Jadi dia harus dapat ini terus gitu. Dia tiap bulan harus minta ini. Karena kalau nggak dikasih ya itu istilahnya melanggar undang-undang ya gitu. Jadi dia harus dapat ini setiap bulan. Gitu. Karena bukti bahwa dia sudah dipotong pajak, bukti bahwa dia sudah setor pajak ya dari sini gitu. Iya. Jadi sebagai dia udah kalau nggak dapat ini ya kita anggap dia belum setor gitu. Dia belum kan sebagai bukti bahwa dia sudah membayar pajak gitu. Jadi pastikan nanti para pemain bola ya. Jadi kalau memang saya sudah dipotong pajak kok. Nah, buktinya apa? Anda harus punya ini gitu. Anda harus punya bukti potong ini. Gitu. Oke, nah dari sini setelah bukti potong, nah sekarang kita hitung tadi kan penghasilannya kan nggak cuma dari pemain bola ya, ada juga jasa endorse atau bintang iklan tadi ya. Nah, sekarang saat pelaporan sekarang. Nah, kan tadi ya kewajiban kedua lah dia harus lapor gitu, dia harus lapor pajak gitu. Nah, pada saat dia pelaporan SPT, pelaporan pajaknya, dia harus hitung semuanya, semua penghasilannya harus dihitung semua. Contohnya ini. Selain penghasilan dari pemain bola, David Beckham juga membintangi beberapa iklan dan menerima jasa endorse dengan penghasilan bruto sebesar 300 juta selama 1 tahun. Jadi penghasilan brutonya untuk jasa endorse, bintang film, bintang iklan segala macam itu adalah 300 juta. Nah, kemudian di PPH sendiri itu ada penghitungan yang bisa melalui norma gitu. Norma itu artinya berdasarkan persentase gitu. Jadi kalau di PPH itu kan ada yang penghitungannya pakai pembukuan, ada yang pakai pencatatan. Pembukuan itu berarti artinya dia harus buat laporan keuangan, dia harus rinci berapa pendapatannya, berapa biaya-biayanya, segala macam sampai nanti ketemu labanya, laba bersihnya berapa. Nah, baik kalau pencatatan ya sudah cukup hitung aja. Bulan ini dapat endorse sekian. Bulan ini dapat endorse sekian. Nah, ketemu angka 300 juta tadi. Gitu. Itu pencatatan. Jadi hanya mencatat pendapatannya saja. Gitu. Nah, norma adalah untuk menghitung berapa pendapatan bersihnya. Kan 300 ini masih pendapatan kotor ya, pendapatan kotornya. Nah, norma ini adalah untuk menghitung berapa sih kira-kira pendapatan bersih saya gitu. Nah, dia pakai norma. Nah, untuk norma sendiri itu ada di aturannya, ada di Per 17 tahun 2015. Di situ ada persentase-persentasenya ya, ada
Ada pemain bola, misalkan di sini ada 35%. Kemudian bintang iklan itu 50%. Gitu. Karena nanti ada perbedaan nanti untuk norma itu ada 10 ibu kota utama, ada ibu kota lainnya, dan ada kota lainnya. Dan itu biasanya persentasenya beda-beda gitu. Tergantung tadi tinggal kita lihat aja. Oh, kalau dia tinggal di Jakarta berarti kena tarif yang sekian. Oh, kalau ternyata dia tinggalnya di Medan misalkan, dia kena tarif sekian. Kemudian kalau dia tinggalnya di Cirebon misalkan, maka dia kena tarif sekian. Jadi beda-beda nanti tarifnya. Gitu. Jadi kita harus hitung dulu berapa norma. Nah, untuk pemain bola sendiri, kalau di PER 17 itu normanya adalah 35%. Sementara kalau dia terima jasa endorse tadi, istilahnya pekerja seni, maka dia persentasenya adalah sebesar 50% gitu. Nah, berarti ini kita hitung semua nanti di SPT tahunan. Penghasilan tadi ya, penghasilan dari gaji tadi, dari Jakarta United sebagai pemain bola, dan penghasilan dari endorse ini. Kita hitung semua, gitu. Nah, penghitungannya seperti ini. Jadi penghasilan bruto, tadi kan pemain bola ya, pemain bola dari gaji ini totalnya 524 dari penghasilan bruto tadi. Kemudian penghasilan iklan, bintang iklan tadi 300 juta, yang dari endorse bintang iklan tadi. Jumlahnya totalnya adalah 824 di sini, jumlah brutonya. Nah, kemudian untuk mencari penghasilan bersihnya, penghasilan bersih, nah ini kita kalikan masing-masing persentase norma tadi. Pemain bola 35, pemain bintang iklan itu 50. Nah, kita kalikan masing-masing. 35 kali 524 dan 50% kalikan 300. Nah, di sini hasilnya masing-masing ada yang 183.400 untuk yang pemain bola. Bintang iklan itu berarti hasilnya adalah 150. Nah, berarti jumlah penghasilan bersihnya, penghasilan bersih neto adalah sebesar ini. 333.400.000 rupiah. Nah, ini penghasilan neto bersihnya. Ya. Nah, dari penghasilan neto ini kita kurangkan dengan PTKP tadi, penghasilan tidak kena pajak gitu. Jadi tadi kan ada pengurang ya namanya PTKP gitu. Istilahnya ya ini fasilitas dari negara bahwa ini loh biaya hidup paling minimal gitu. Biaya hidup paling minimal. Nah, ini di TK0 sini. ya. Ini tidak TK0 kawin tadi kan dan tidak ada tanggungan. Tidak ada tanggungan gitu. Jadi Masih 54 jomblo. juta. Ya, jadi 54 juta. Di sini jadi penghasilan kena pajaknya berarti 333.400 ini kurangkan PTKP, hasilnya adalah ini. 279.400. Nah, ini karena penghasilannya ini kan lapisannya di nomor 3 ya, berarti ya. Kan ini di atas 250 berarti. Nah, maka dia kena tarif tiga kali. Yang pertama itu kalikan 5%, 50 jutanya ini. Yang kedua itu kita kalikan 15% kali 200. 200 ini ya, semacam apa ya, batas minimal. Jadi batas maksimal, batas maksimal. Kan ini 279. Ya. Jadi lapisan pertama itu kita maksimalkan 50 juta. Lapisan kedua juga kita maksimalkan 200 gitu. Nah, lapisan ketiga di sini yang 25% itu tinggal kita kalikan sisanya saja, selisih antara ini 279.400 ini kita kurangkan dengan 250. Ya, 250 juta kita kurangkan dari ini. Nah, hasilnya adalah ini semua. Yang 5% itu adalah 2.500.000. Yang 15 itu 30 juta. Dan yang 25 itu sebesar 3.750.000. 7 juta, mohon maaf. Ya, 7.350.000 rupiah. Nah, ini di total semua, PPh terutangnya, ini totalnya 39.850.000 yang harus dia bayar. Jadi selama 1 tahun,
PPh-nya, pajak dari David Beckham itu adalah sebesar ini, 39.850. Oke. Nah, tapi di sini ada pasal 21, ada dari Jakarta United tadi, bukti potong Bukti tadi potong gitu. tadi. Ya, ya, oke. Iya. Jadi dia bisa mengurangkan itu. Pak, ini loh saya sudah dipotong pajak nih dari perusahaan saya misalkan, dari klub saya. Totalnya ada sebesar ini 35.500.000 gitu. Nah, itu sebagai pengurang, sebagai kredit pajak istilahnya. Nah, berarti nanti David Beckham itu cukup bayar sebesar ini, Rp4.350.000 Oke. gitu. Itu untuk yang setahun gitu. Jadi total pajaknya adalah sebesar 39, tapi karena Hmm. dia sudah dipotong dari pemberi kerja, maka ya sudah dia tinggal bayar sisanya saja atau sebutannya itu adalah PPh kurang bayar. PPh Kurang kurang. bayar itu artinya ya, kurang bayar itu artinya PPh yang seharusnya yang 39 tadi itu masih lebih besar daripada PPh yang sudah dipotong, sudah menjadi kredit pajak pasal 21 tadi gitu. Oke, jadi itu cara menghitungnya ya, cara menghitung PPh untuk pesepak bola gitu. Pesepak bola atau pemain bola atau atlet itu kurang lebih sama gitu. Jadi tadi tergantung dari kontrak pertama, kemudian kita juga harus hitung kira-kira berapa penghasilan sebulannya, baru nanti kita kalikan 50%. Gitu. Oke. Dari situ kita kalikan tarif dan seterusnya. Nah, kemudian setelah dihitung, Anda dapat bukti potong, jadi harus minta. Jadi kalau pemain bola nggak dapat bukti potong, ya dia rugi gitu. Karena asumsinya dia belum dipotong gitu. Nanti setelah disetahunkan, maka hitung ulang. Oh, ternyata pajak saya bisa jadi lebih bayar atau kurang bayar, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Demikian untuk untuk pemaparannya gitu. Semoga bisa memberikan manfaat lah gitu. Insya Allah. Oke, oke Ya itu saya memang stop. ya memang cukup rinci banget tadi ya Iya, pemaparannya. iya, iya. Jadi ya itu Karena tadi gimana Bung Didi, ada penghasilan seperti itu nggak? Kira-kira kita kalah ya. Kapan kita bisa penghasilan Amin, seperti pemain amin. bola ya? Jadi kurang. jasa Nanti endorse aja kalau gitu. Biasa endorse. udah dikontrak sama ini stasiun TV. Oh Amin. ya, Bung Faris, Iya. tadi menarik banget sih itu presentasinya terkait tata cara pendaftaran, Mm-mm. penghitungan, pemotongan sampai pelaporan SPP ya. Iya, iya. Nah, ada dua pertanyaan sih yang biasanya Mm-mm. ditanyakan baik oleh olahragawan maupun pelaku pekerjaan bebas lainnya. Yang pertama itu, apakah untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, Mm-mm. si wajib pajak itu harus menyampaikan pemberitahuan tertulis ke KPP, dan itu kapan? Mm-mm. Atau misalnya Oke. tanpa pemberitahuan pun dia otomatis pakai norma ketika wajib pajaknya memang tidak sanggup untuk menyelenggarakan pembukuan. Kemudian yang pertanyaan kedua, Oke. yang lazim juga nih, masalah Mm-mm. bukti potong. Jadi Mm-mm. kadang kalau pemberi kerja atau pemberi penghasilannya itu sifatnya kontraktual dan hanya sekali, itu Mm-mm. bukti potongnya antara yang pertama suka lama, kedua nggak Mm-mm. dikasih. Nah, Mm-mm. apakah memungkinkan jika si WP ini mengandalkan pelaporan PPh 21-nya si pemberi penghasilan, misalnya lewat pre-populated, Mm-mm. ketahuan di SPT-nya tinggal narik gitu. Nah, itu Mm-mm. Mm-mm. pertanyaan yang paling sering muncul, bukan cuma olahragawan, tapi misalnya pelaku pekerjaan bebas lainnya. Itu Bung Oke, Faris oke. bisa ngasih pencerahan untuk para pendengar? Oke, terima kasih Bung Didik atas umpan lambungnya ya. Waduh. Oke, kalau untuk pertanyaan pertama terkait dengan pelaporan norma tadi ya, gitu. Jadi memang kalau di undang-undang itu kalau untuk penggunaan norma itu adalah paling maksimal adalah 3 bulan
untuk tahun tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita nih tahun 2021 sekarang ya, tahun 2021, Pak, saya tahun ini mau menggunakan norma gitu. Maka paling lambat dia harus menyampaikan ke DJP itu paling lambat adalah 3 bulan setelah tahun pajak itu berjalan gitu. Jadi ya paling lambat tanggal 31 Maret tahun 2021. Jadi biasanya ya bersamaan dengan lapor SPT biasanya. Jadi kan kalau kita lapor SPT tahunan kan ada semacam lampiran khusus ya, ada tambahan lampiran. Di situ lampiran menyatakan bahwa tahun ini saya menggunakan norma dengan tarif sekian persen tadi ya, persentase sekian sekian persen gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia tidak menyampaikan itu, maka ya kita anggap bahwa dia menggunakan bisa pakai pembukuan atau kalau untuk PP 23 dia nggak masuk sebenarnya karena dia pekerja bebas. Jadi bukan usahawan, bukan UMKM dan sebagainya gitu. Jadi konsekuensinya kalau memang dia tidak melaporkan norma, maka ya bisa jadi dianggap dia harus pembukuan gitu. Dia harus melaporkan pendapatannya berapa, biayanya berapa dan sebagainya. Itu lebih repot gitu, lebih rumit walaupun keuntungannya adalah dia lebih apa ya, mungkin lebih lebih detail bahwa oh penghasilan bersih saya nggak segini sebenarnya gitu. Tadi kan kalau norma itu kan gampangannya Bapak pekerjaan ini presentasinya segini, itu sudah ditentukan semua sama DJP kan. Tapi kalau kita pakai pembukuan, maka itu lebih lebih detail lagi karena yang tahu kita rugi, kita pendapatannya berapa, kita labanya berapa kan kita sendiri ya. Biayanya berapa segala macam gitu. Asal bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kurang lebih itu perbedaan antara pembukuan sama pencatatan gitu. Jadi silakan mau pakai pembukuan boleh, mau pakai pencatatan juga boleh gitu. Tapi ada batas maksimalnya biasanya. Jadi batas minimal. Jadi kalau pendapatannya itu masih di bawah 4,8, dia boleh memilih gitu. Si pemain bola ini boleh memilih mau pakai norma atau pencatatan tadi atau pakai pembukuan. Tapi kalau sudah di atas 4,8, maka dia harus pakai pembukuan gitu. Jadi itu yang pertama ya. Jadi dia harus lapor penggunaan norma itu adalah maksimal 3 bulan setelah tahun pajak berjalan, tahun pajak ini gitu. Jadi jangan sampai telat gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tentang bukti potong tadi ya, bukti potong. Nah, ini juga penting karena tadi kalau dia tidak bisa melampirkan bukti potong, maka dianggap tadi kan belum dipotong pajaknya gitu ya, belum dipotong. Nah, tapi di DJP sendiri itu sekarang sudah ada fitur pre-populated data. Jadi ini enaknya kalau kita lapor online sebenarnya gitu. Jadi di DJP kan sekarang sudah ada fitur terbaru ya, mau lapor SPT itu bisa pakai e-form PDF sekarang. Jadi fitur terbaru layanan terbaru bahwa nanti ketika kita lapor lewat online itu, maka bukti potong tadi itu sudah terekap semua. Jadi kita tidak perlu menginput manual, mencari-cari lagi kertasnya di mana, mungkin hilang dan sebagainya. Nah, nanti di pre-populated data itu sudah muncul nih, oh SPT saya bukti potongnya ini semua gitu. Itu sudah muncul semua. Jadi tinggal kita selesaikan sisanya aja. Masukin harta, penghasilan lain-lain dan sebagainya. Itu sih. Jadi nah, kalau ternyata di pre-populated data juga nggak ada, kemudian bukti potong juga nggak dikasih, nah itu yang rawan gitu, itu yang rawan. Jadi kalau seperti itu kasusnya ya udah eh, minta pertanggungjawaban ke pemberi kerjanya gitu, karena itu jadi kewajiban si pemberi kerja. Pak, tolonglah itu buatkan bukti potong biar saya bisa lapor gitu. Karena kalau enggak ya udah itu nggak bisa diterima gitu. Jadi kalau kita punya penghasilan dan dipotong pajak, tapi kalau nggak ada bukti potongnya, ya itu nggak bisa diterima gitu. Kecuali tadi ya sudah datanya sudah muncul di DJP, sudah pre-populated, ya udah itu udah aman gitu. Takutnya nanti ya tadi nggak dapet, terus nggak ada juga, nggak dibuat juga, ya udah itu yang rugi pemain sendiri gitu, yang rugi pemain sendiri gitu. Jadi ya harus dapat itu bukti potong gitu, Bung Didi. Ya, kalau teman-teman yang mendengarkan dan menyaksikan tayangan ini ingin bertanya, boleh di kolom komen nanti. Ya, insya Allah nanti kita akan jawab.
Gabung Bang Faris, Iya, Mas Faris juga nanti akan nimbrung di situ. siap, Oke, siap. ya. Ya kita nggak Oh kerasa iya, ini udah, untuk gimana? podcast juga atau Ya ini kita untuk untuk YouTube. podcast apa YouTube juga ini? Oh, YouTube juga ya. Siap, siap. Basically Karena ya saya juga ada dua-duanya. podcast gitu. Ya, itu Oh bisa gitu, siap, disaksikan siap. di Gitu. itu ya, ada linknya. Sekali lagi saya sampaikan nanti kami share di kolom ini namanya keterangan ya. Ini kita nggak kerasan udah sejam Hmm. lebih kita nih ngalor ngidul bahas masalah pajak dan ini Oh, pembahasannya menarik sekali. ada. Ya, ini ilmu yang sangat berguna Iya, ya. iya. Semoga bisa bermanfaat sekali buat insan sepak bola yang ingin menyampaikan kewajiban perpajakannya. Dan saya harap ya Hmm. belum 31 Maret nanti itu sudah Ya, menerima bukti apa namanya? sudah lapor semua. Sudah lapor Hmm. semua ya. Ya, terima Sudah kasih lapor, intinya sekali. sudah lapor gitu. Terima kasih sekali buat Tentunya pakai SPT itu ya. ya Tentunya Yang pakai inform SPT itu yang terbaru 1770 gitu. ya. 1770. 1770. Iya, untuk lapornya sendiri tadi ya belum saya sampaikan. Untuk pelaporannya sendiri, untuk pemain bola kita pilihnya yang formulir 1770 ya, bukan yang S ataupun yang SS gitu. Harus yang 1770 gitu. Oke. Jangan lupa itu. Nanti kalau misalnya Hmm. ingin lebih jelas lagi bisa di kolom komen nanya-nanya atau ya bisa ke kantor pajak terdekat dan bisa di mana saja. Yang penting Boleh. kita yang penting Iya. kita sudah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Oke, Iya. tanpa terasa sejam Oh kita ya, sudah promo sedikit boleh? boleh silakan. Boleh. Iya iya. Iya, jadi tadi ya kalau Nah, untuk lebih jelasnya, untuk kayak tadi ya untuk pengisian SPT-nya seperti apa, kemudian cara lapornya seperti apa, itu boleh silakan aja kunjungin YouTube saya, YouTube channel saya di Faris Yustian Bicara Pajak. Kemudian podcast juga ada, Bicara Pajak Podcast di Spotify atau di Google Podcast biasanya Google Podcast. beredar di situ. Jadi silakan aja. Kalau untuk podcast, saya berani apa ya? Saya berani inilah itu podcast pajak terlengkap lah di Indonesia gitu. Paling tidak sampai saat ini ya, karena Yes. episodenya udah 66 sekarang. Ya, yang mau undang-undang untuk Gitu. jadi narasumber boleh ya, Mas. Chris ya. Boleh. Dan ini free. Oke. Oh, free tentu saja. Tentu Gitu. saja free. Oke. Oke. Ya, kita sudah memasuki apa namanya poin akhir pertandingan. Iya. Pertandingan apa namanya ya pertemuan ini. Terima kasih sekali lagi Mas Faris atas ilmu yang berguna. Mungkin kita bisa Sama-sama Bang Ucup. lain kali kita bisa Nanti collab lagi mungkin. iya dengan tema-tema yang mungkin mutakhir ya Iya. atau kalau misalnya ada peraturan Iya, tentu saja gitu. atau ya kita akan bahas tentunya karena ini Tax Army FC ya kita juga membahas hal yang bersinggungan dengan profesi kita yang jelas. Siap. Ya, dan Oke. jangan lupa jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tetap be safe, be healthy, stay healthy. Ya, Bung Didik, ada pesan-pesan terakhir ini? Silakan Bung Didik. Ya, bagi para pendengar Tax Army FC, tolong dekati, imbau, dampingi wajib pajak di KPP masing-masing. Bantu mereka untuk melaporkan pajak, membayarkan pajak dengan benar, lengkap, jelas, dan tepat waktu. Iya, dari Mas Faris, pesan terakhir. Oke, dari saya ya tadi ya seperti tagline pada umumnya, lapor sekarang itu jauh lebih cepat daripada itu jauh lebih nyaman daripada lapor-lapor nanti gitu. Jadi ya lapor SPT ya mending sekarang aja gitu. Yes. Dan saya mau ngingetin juga untuk bayar pajak itu di bank dan kantor pos. Di kantor pajak kita tidak pembayaran sama sekali. Dan semua pelayanan itu free. Silakan. Iya, ada lanjut. juga nih sekarang kalau bayar pajak itu sekarang sudah bisa di Tokopedia loh, di Topet bisa, di Bukalapak bisa gitu. Jadi boleh gunakan kalau biasanya kan ada kita transaksi di Topet gitu ya.
wah saya mau bayar pajak nih, bisa langsung di situ juga bisa gitu. Kita punya mobile banking misalkan, punya mobile banking mau bayar pajak di mobile banking kita ada bisa juga gitu. Ada Mandiri, BCA, BRI itu semuanya udah bisa melayani. Terus kalau mau apa? eh untuk penyetoran juga sama ya, penyetoran bisa melalui bank juga gitu. Dan lapor juga sekarang sudah lebih mudah gitu. Semua bisa online, nggak perlu datang jauh-jauh ke kantor gitu. Mending istirahat aja di rumah, jaga kesehatan, protokolnya ditaati gitu. Ya semoga kita tetap sehat ya, tetap sehat sampai nanti ini benar-benar sudah selesai, dinyatakan selesai gitu Insya pandemi Allah. ini. Amin ya Robbal Gitu. Alamin. Ya, semoga kita sehat-sehat selalu. Dan sekali lagi terima kasih Mas Faris dan Bung Didik atas waktunya pada malam hari ini. Dan teman-teman, demikianlah pada hari ini kita membahas tentang aspek sepak bola, aspek perpajakan bagi pemain sepak bola. Nantikan pembahasan-pembahasan soal pajak berikutnya di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih, salam olahraga. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Dah.